Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bailewi Harawati, Guru Kimia MAN 1 Lombok Timur. Kali ini saya akan mengajak kalian untuk belajar tentang kesetimbangan kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bailewi Harawati. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar kembali tentang reaksi kesetimbangan. Baik, langsung saja. Oke. Jadi terlebih dahulu kita akan belajar tentang konsep dari kesetimbangan kimia. Nah, berdasarkan arahnya, reaksi kimia itu dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada reaksi satu arah atau sering disebut irreversible. Nah, apa yang dimaksud dengan reaksi satu arah? Jadi, reaksi satu arah ini merupakan reaksi yang terjadi pada satu arah dan produknya itu tidak dapat kembali menjadi reaktan. Artinya, reaksinya berkesudahan, ya. Begitu terbentuk produk, ya reaksi akan berhenti. Contoh. Nah, di sini ada asetilena, ya, atau etuna mengalami reaksi pembakaran dengan gas oksigen menghasilkan gas karbon dioksida dan air. Nah, reaksi di atas ini disebut dengan reaksi berkesudahan karena CO2 dan H2O yang dihasilkan ini tidak dapat bereaksi kembali membentuk C2H2 dan 5O2. Yang kedua, reaksi dua arah atau reversible. Nah, reaksi reversible inilah yang disebut dengan reaksi kesetimbangan. Nah, apa yang dimaksud dengan reaksi dua arah? Jadi reaksi yang terjadi pada dua arah yang berlawanan, ya. Ini dalam waktu yang bersamaan, di mana produknya itu dapat kembali menjadi reaktan. Contoh, jadi gas nitrogen yang direaksikan dengan gas hidrogen ini akan menghasilkan gas amonia. Sebaliknya, gas amonia ini dapat balik terurai menjadi gas nitrogen dan gas hidrogen. Nah, reaksi dua arah yang berlawanan ini dapat dituliskan menjadi gas nitrogen direaksikan dengan gas hidrogen akan menghasilkan gas amonia dengan arah panah yang berlawanan. Arah panah ke arah produk disebut arah panah reaksi maju, ya. Arah panah ke arah reaktan kembali ini disebut reaksi balik, ya. Nah, pada contoh ini NH3 yang dihasilkan ini dapat terurai kembali menjadi gas N2 dan gas H2. Nah, reaksi yang dapat balik ini sering juga disebut sebagai reaksi bolak-balik. Berikutnya, konsep kesetimbangan berdasarkan keadaan zat atau wujud zat yang terlibat dalam reaksi kesetimbangan. Nah, berdasarkan hal ini, reaksi kesetimbangan juga dibagi menjadi dua. Yang pertama disebut dengan kesetimbangan homogen. Nah, apa yang dimaksud dengan kesetimbangan homogen? Jadi, kesetimbangan homogen ini merupakan kesetimbangan yang semua komponennya itu terdiri dari satu fase. Contoh. Nah, di sini ada contoh persamaan reaksi kesetimbangan di mana 2SO2 fase gas direaksikan dengan
O2 fase gas menghasilkan 2 SO3 fase gas. Begitu juga di sini ada nitrogen fase gas direaksikan dengan hidrogen fase gas dan menghasilkan amonia fase gas. Nah, di sini semua fasenya gas ya. Berarti ini satu fase ya. Berikutnya ada NH4OH berfase aqueous atau larutan. Ini akan menghasilkan NH4+, fasenya aqueous juga, ditambah dengan OH- fase aqueous ya. Begitu juga dengan Fe3+ aqueous direaksikan dengan CNS- aqueous menghasilkan FeCNS2+ aqueous. Nah, di sini semua fasenya larutan atau aqueous ya. Nah, ini disebut dengan kesetimbangan homogen. Yang kedua, kesetimbangan heterogen. Berarti kesetimbangan heterogen merupakan kesetimbangan di mana semua komponennya bisa berlainan fase. Contoh. Nah, di sini ada CaCO3 fase padat ya, solid menghasilkan CaO solid plus CO2 gas. Berikutnya ada FeO solid plus CO gas menghasilkan Fe solid plus CO2 gas. Nah, di sini terdapat dua fase yang berlawanan, yang berlainan ya. Jadi terdapat dua fase yang berlainan. Nah, kemudian contoh yang lain ada CaHCO3 dua kali solid menghasilkan CaCO3 solid plus H2O liquid plus CO2 gas. Nah, di sini ada fase padat, fase liquid cairan dan fase gas. Berarti di sini ada 3 fase yang berlainan. Nah, ini yang disebut dengan kesetimbangan heterogen. Berikutnya kita lihat beberapa syarat reaksi bisa mencapai kesetimbangan. Yang pertama, jelas reaksinya harus reversibel atau bolak-balik. Kemudian laju reaksi maju ya itu sama dengan laju reaksi balik. Ya, jadi reaksi pembentukan produk itu kecepatannya sama dengan reaksi pembentukan reaktannya kembali ya. Kemudian reaksinya terjadi dalam sistem tertutup ya. Sebagai contoh, ketika kita memasak air ya, kalau kita buka wadahnya maka uap airnya tidak bisa balik kembali menjadi liquidnya ya, karena tidak dilakukan dalam sistem tertutup. Tetapi kalau wadahnya kita tutup, maka uap air bisa kembali menjadi liquid ya, untuk mencapai reaksi kesetimbangan ya. Yang keempat ya, reaksi kesetimbangan ya ini tercapai ketika konsentrasi seluruh zat tetap ya, atau dia memiliki harga yang tetap. Nah, berdasarkan poin yang keempat inilah ya, kita akan pelajari selanjutnya tentang konstanta atau tetapan kesetimbangan ya, dan disimbolkan dengan K. Nah, tetapan kesetimbangan ini dikemukakan oleh Galberg dan Weck dengan hukum kesetimbangan. Jadi berdasarkan hukum kesetimbangan, bahwa hasil kali konsentrasi setimbang zat di ruas kanan atau produk yang dibagi dengan hasil kali konsentrasi setimbang zat di ruas kiri atau reaktan, kemudian dipangkatkan dengan koefisiennya masing-masing, maka ini memiliki harga tertentu atau nilai tertentu pada suhu tertentu ya. Artinya reaksi tersebut memiliki harga tetapan kesetimbangan. Contoh. Nah, jika ada reaksi Ma plus Nb menghasilkan Pc plus Qd
ya, dan berlangsung dalam reaksi kesetimbangan, maka kita bisa menuliskan harga K-nya yaitu hasil konsentrasi produk kemudian dibagi dengan hasil kali konsentrasi reaktan yang dipangkatkan dengan koefisien masing-masing. Ini memiliki harga yang tetap atau disebut dengan harga tetapan kesetimbangan. Sehingga dalam penulisan harga K-nya menjadi konsentrasi C pangkat P dikali dengan konsentrasi D pangkat Q, kemudian dibagi dengan konsentrasi A pangkat M dikali konsentrasi B pangkat N. Ini memiliki harga K. Baik, selanjutnya harga K ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada yang disebut dengan KC. Jadi harga tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi. Jadi harga KC ini dipengaruhi oleh konsentrasi zat yang berfase larutan dan gas. Berikutnya KP atau tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan. Nah, harga KP ini dipengaruhi oleh tekanan gas. Nah, sekarang kita akan lihat tetapan kesetimbangan berdasarkan KC, ya. Sebagai contoh, 2SO2 gas plus O2 gas menghasilkan 2SO3 gas dalam reaksi kesetimbangan. Karena di sini semuanya berfase gas, ya, dan fase gas ini masuk ke rumus KC, maka kita bisa tuliskan harga KC-nya menjadi konsentrasi SO3 pangkat 2 produknya, ya, dibagi dengan hasil kali konsentrasi reaktannya, yaitu SO2 pangkat 2 karena koefisien SO2-nya 2, kemudian dikali dengan O2, ya, dikali dengan konsentrasi O2, ya. Nah, O2-nya di sini koefisiennya 1 sehingga di sini pangkatnya pangkat 1. Contoh berikutnya, ya, di sini ada Fe2O3 fase solid, kemudian direaksikan dengan 3CO fase gas, menghasilkan 2 Fe fase solid dan 3 CO fase gas. Nah, di sini ada dua zat yang berfase solid, ya. Seperti kita ketahui bahwa fase solid ini tidak akan mempengaruhi nilai Kc, sehingga kita dapat tuliskan harga Kc-nya menjadi, ya, konsentrasi CO2 pangkat 3 dibagi dengan konsentrasi CO pangkat 3. Selanjutnya, nah di sini ada contoh lain, ya, CaHCO3 dua kali solid, ya, direaksi menghasilkan CaCO3 fase solid, ya. Kemudian menghasilkan juga H2O fase liquid dan CO2 fase gas. Ya, di sini ada 3 fase yang berbeda, ada solid, ya, dan ada liquid. Nah, liquid juga tidak mempengaruhi nilai Kc, sehingga kita bisa menuliskan harga Kc-nya menjadi konsentrasi CO2, ya. Jadi hanya dipengaruhi oleh fase gas, ya. Baik, selanjutnya kita akan bahas tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan atau Kp. Nah, untuk Kp ini dipengaruhi hanya oleh fase gas, ya. Contoh, 2SO2 direaksikan dengan O2 menghasilkan 2SO3 dalam reaksi kesetimbangan, dan di sini semuanya berfase gas, maka kita bisa menuliskan harga Kp-nya menjadi tekanan parsial SO3 pangkat 2, ya, produknya, kemudian dipangkatkan dengan koefisiennya,
dibagi dengan hasil kali tekanan parsial 2SO2 pangkat 2 dikali dengan tekanan parsial O2. Contoh berikutnya, 2NaHCO3 fase solid ya, menghasilkan Na2CO3 solid plus H2O gas plus CO2 gas. Nah, di sini ada dua fase zat ya, dua zat yang berfase solid. Ya. Nah, fase solid ini tidak mempengaruhi harga Kp. Ya, sehingga harga Kp-nya bisa kita tuliskan menjadi tekanan parsial H2O pangkat 1 ya dikali dengan tekanan parsial CO2 pangkat 1. Baik, demikian ya penjelasan tentang konsep kesetimbangan kita kali ini ya. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.